warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saskia Fatunisa di channel YouTube aku Saskia Fatunisa dan episode My Diary. Kali ini saya akan memberikan sebuah topik mengenai apa sih harapan seandainya pandemi COVID-19 sudah berlalu. Jadi gini guys, banyak orang yang mengira bahwa kita kan berjauh-jauh waktu untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan seperti satu wisuda, mau ada seminar offline dan belajar offline. Sekarang tuh memang banyak sekali sih kalau bagi kalian yang masih bersekolah atau masih berkuliah memutuskan untuk belajar online karena kan pandemi COVID-19 itu sebenarnya kan ini ya juga melarang anak-anak yang masih bersekolah untuk bersekolah di gedung sana, jadi memutuskan atau melakukan kegiatan sekolah lainnya seperti kegiatan belajar mengajar, terus kegiatan study tour, terus kemudian wisuda dan pentas akhir tahun. Itu kan sebenarnya kan lakukan secara ini ya offline. Cuman karena lagi pandemi sudah baru, kita bisa harap seandainya anak-anak yang masih sekolah atau berkuliah bisa belajar online pada waktunya. Seperti kita ketahui bahwa sebenarnya kan awal musim panas ini kan memang selalu ada wisuda dan juga liburan. Tapi karena COVID-19 ini masih terjadi, akhirnya mereka memutuskan untuk berdiam di rumah atau bekerja dari rumah. Seperti saya baru-baru ini dapat jajan modal sebagai menonton iklan lebih banyak, jadi bisa menghasilkan banyak uang untuk hal-hal lainnya. Lalu kemudian berbicara mengenai masa pandemi untuk di dunia sekolah, kan memang kita dari awal selalu tahu bahwa pandemi itu bisa memutuskan untuk belajar online, sehingga banyak dari yang selain seperti yang lainnya juga tidak bisa belajar offline karena memang harus pakai data yang justru bisa menghabiskan banyak kuota ponsel. Makanya selama pandemi setiap rumah harus dipasang wifi supaya nanti untuk menghemat kuota untuk hal-hal lainnya pakai HP seperti jalan-jalan, atau kalau misalnya pandemi untuk keluar rumah berkeliaran juga tidak baik karena memang menyebabkan virus. Jadi kebiasaannya kalau lagi pandemi itu tuh kegiatan sosial ini harus dibatasi, seperti pada saat wisuda tepatnya harus terbatas, sehingga yang lainnya yang berasal mungkin juga dialami juga seperti saya dan teman saya juga Putra Cipta Bujaya yang sekampus sama aku nggak bisa wisuda karena kondisi kota arahannya sesuai pemerintah, tempatnya terbatas, jadi harus menggunakan masker, face shield, sarung tangan latex, dan itu bisa merepotkan semua orang. Jadi banyak yang di sosial media itu bisa hanya berbagi alasan yang negatif. Nah, kalau masa pandemi itu selain di sekolah ada harapan juga nih. Sebenarnya saya juga punya harapan kalau sejak COVID-19 sudah berakhir, saya pengennya service Xbox. Sebenarnya Xbox 360 tuh akhirnya saya punya juga, walaupun setelah dicoba akhirnya masih ternyata rusak. Akhirnya memutuskan untuk service. Akhirnya sampai bilang, nanti kita kalau pandemi berakhir kita service ini ya. Sebenarnya itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan butuh kesabaran. Ya sebenarnya kan saya juga udah punya harapan juga kalau selain Xbox tuh saya kalau habis itu saya bisa seandainya bisa COVID berlalu, saya bisa jalan-jalan ke luar negeri atau keluar kota dengan menggunakan pesawat. Jadi kalau mau ke jalan tol, kalau dari Batas Jawa kan juga udah terbiasa, tapi karena takut mobilnya membuang-buang uang untuk isi bensin ulang di mobil ataupun membayar di tol, itu kan percuma. Jadi makanya kita harus naik pesawat. Itu juga kan anehnya seperti itu sebenarnya COVID sudah selesai. Ataupun kalau keluar negara, ada negara yang belum diperbolehkan bagi wisatawan asing. Nah itu biasanya seandainya pasti kalau COVID sudah selesai pasti diperbolehin nih. Sebenarnya saya punya rencana banget kalau misalnya keluar negeri, aku udah nikah, pengen bulan madu bukan hanya ke Bandung tapi juga ke Malaysia. Iya sih, memang Malaysia sekarang lagi masih dalam masa lockdown ya, belum bisa menerima wisatawan asing yang mau ke sana. Tapi sebenarnya tuh saya memang prihatin banget sih kalau memang untuk pertama kalinya sejak sebulan yang lalu tuh kan Asela Putri kan diwawancarai juga sama bintang-bintang Indonesia di Batur Mas itu 12 jadi itu 12 Mei ya secara virtual. Jadi katanya banyak orang Indonesia bertanya, ini di Malaysia udah diperbolehkan belum sholat tarawih? Nah itulah jadi pertanyaan, jadi berhubung kenapa sih kalau orang negeri jiran kita tuh selain berkomunikasi secara virtual, yaitu tadi karena kan kalau setiap negara tuh punya peraturan masing-masing untuk mencegah penyebaran COVID-19 seperti yang tadi. Ini pandemi sudah berlalu ya. Pasti kalau pandeminya selesai saya bisa berbulan madu ke Malaysia juga, bukan hanya untuk sekedar bersenang-senang untuk jalan-jalan, tapi juga berkunjung ke tempat sejarahnya. Karena memang ya sebenarnya seperti yang kita ketahui itu bahwa Malaysia itu sebenarnya merupakan negara tetangga Indonesia, yang sehingga pada saat itu juga yang sudah relatif sama sekali adalah lewat media komunikasi ya. Media komunikasi yang gue bilang di Vlogvlog sebelumnya itu adalah di MNCT Group dan SCM Group, termasuk di Artificial Corporation.
yang sebagian besar programnya akhirnya tayangkan di TV Malaysia, walaupun kalau di SCM udah agak gak terlalu sering, tapi yang sering tuh di MSC Group karena memang sedang menjalin kerjasama dengan tim Malaysia sudah sejak tahun 2007, ini sekarang udah 14 tahun ya. Nah, dan harapan terakhir setelah COVID-19 sudah selesai, saya bisa mengikuti kegiatan kekeluargaan secara beramah-ramah ya, setidaknya COVID-19 sudah berakhir. Makanya kita berdoa sebanyak mungkin supaya nanti setelah pandeminya selesai kita bisa bebas menggunakan tanpa masker, kecuali kalau pakai masker juga diperbolehkan sih walaupun harus divaksin. Dan aku juga harapannya saya mau berencana untuk vaksin. Ya sebenarnya saya udah terbiasa, awalnya saya disuntik tuh merasa takut, cuman saya belajar pengalaman dulu banget tuh kalau disuntik tuh rasanya sakit, aku sempat menangis. Tapi setelah waktu 4 tahun lalu saya pernah menjadi donor darah, akhirnya saya tuh nggak takut sama sekali, gak aku nggak ngerasa menangis. Jadi saya cuma hanya tenang saja. Jadi semoga nanti kedepannya vaksin bisa seperti itu. Oke, jadi untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat. Jadi selama pandemi COVID jangan pernah berpatah semangat untuk mau apapun, harus tetap berusaha dan sabar supaya nanti pada saat yang tepat pandemi COVID sudah berakhir, semua aktivitas di luar bisa dilakukan dengan bebas dan mobilitas kita semakin bertambah ya. Tapi sekarang ini memang mobilitasnya harus dibatasi terlebih dahulu karena memang lagi kondisi ini pandemi, dan harapan setelah lulus kuliah tuh biasanya kan harusnya kerja, harus terus kerja di rumah seperti saya lakukan, seperti membuat vlog atau saya menonton ikan. Saya juga bikin, nanti besok saya akan buat vlog tentang game simulasi, bisa menambah modal lebih banyak lewat buku dan video. Oke, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel bawah ini untuk mendapatkan info lebih tentang aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.